Selamat datang di The Podcast, ceritakan ceritamu. Ini saya kedatangan tamu, yaitu teman saya sendiri. Dia baru saja naik gunung katanya minggu lalu, dan dia pengen bercerita di The Podcast pengalaman dia yang sangat horor dan mistis di gunung tersebut. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. Bantu channel kami untuk lebih maju dan berkembang. Check it out. Oke, di sini gue mau cerita tentang pengalaman gue 1 minggu kemarin, tepatnya hari Sabtu kemarin. Berarti sekarang udah 1 minggu ya? Iya. Oh iya. Nah, gue mau cerita pengalaman gue soal kemarin itu pas gue nanjak atau hiking di Gunung Gede Pangrango di daerah Cianjur. For your info, itu gunung yang berbeda ya sebenarnya ya. Nah, gue naik ke sana tuh sekitar jam 3 pagi karena ini juga suatu hal yang emang gak patut ditiru. Gue jujur ke situ resminya sih belum dibuka, makanya gue lewat belakang jalur via Cibodas. Karena emang gak resmi atau ilegal, gue jadinya naik jam 3 pagi gitu. Lu berapa orang ke sana? Nah, dari Karawang 7 orang. 7 orang. Kalau dari gabungannya sekitar, kalau di total sama grup gue juga sekitar 30 lebih lah. Naik mobil? Iya, Pribadi. Nah, pas itu gue kaget dong, kita harus berangkat start dari jam segitu juga, dari jam 3 pagi kita harus berangkat karena kata pemandunya kita tuh membutuhkan waktu 8-10 jam buat nyampe puncak katanya. Nah, ternyata lebih dari itu. Gue sekitar dari pos Cibodas sampai puncak itu memakan waktu lebih dari 16 jam. Gue berangkat jam 3 pagi, sampai sana jam setengah 7 malam, sampai puncak jam 7 malam. Dan kita ngecamp di situ. Nah, pas pertama kali awal gue mau naik itu gunung yang via Cibodas itu loh ya, gue harus ngelewatin sungai kecil dulu, sama harus naik kayak tebing jurang gitu, sama ngelewatin pohon gede yang bisa kita pakai buat jembatan. Berarti awal perjalanan aja udah ekstrim gitu ya? Ekstrim. Nah, pas masuk ke situ, gue pakai headlamp. Penerangan cuma headlamp, dan yang pakai senter itu cuma orang-orang yang di belakang aja. Nah, kemudian kita bawa cewek juga 2. Nah, setelah itu kita jalan terus. Kita nggak menghiraukan apa yang ada lah. Ya kayak suara-suara aneh mah pasti ada, namanya juga pas malam-malam gitu kan. Nah, dan pengalaman gue pribadi sendiri, pas gue kan pakai headlamp nih di atas nih, di atas kepala. Nah, terus gue lihat ke arah pohon gitu, di belakang tuh kayak ada yang merhatiin gitu kan. Kiri kanan belakang semua ada yang merhatiin, soalnya gue juga sempat kayak agak duluan aja malam-malam itu sama gerombolan gue, soalnya yang di belakang juga banyak cewek yang ikut gerombolan lain ya, grup lain. Jadi jalannya agak slow, agak lambat. Sedangkan gue lebih ke egois, itu nggak boleh jalan sendiri juga. berarti ya dulu. Jangan ditiru pokoknya. Nah, setelah itu gue ngelihat ke arah pohon kiri kanan, kok hawanya beda, dingin gitu kan. Ya udahlah, gue skip aja gitu. Mungkin cuma perasaan gue aja. Nah, jalan terus sampai waktunya jam setengah 4-an. Jam setengah 4 kita berhenti dulu di pos 1. Tapi itu masih sekitar 0,sekian% perjalanan. Belum seperempat berarti ya? Belum sama sekali. Nah, itu udah gua laluin, subuh udah gua laluin juga. Kita makan-makan dulu di base camp, bukan di base camp sih, di pos itu istirahat. Kita makan-makan dulu, makan cemilan. Gua siapin madu sama coklat kan buat energi juga kan. Nah, habis itu sekitar jam setengah 7 pagi kita mau ke arah agak naik nih gitu. Gua nggak tahu posisinya di mana. Nah, tiba-tiba
itu emang tempatnya agak sepi dan di tengah hutan belantara banget juga, masih di daerah Cibodas. Gua nggak dengar ada kayak, kan gamelan tuh jelasnya kayak Degung Sunda kan beda ya. Dan itu bukan gua doang yang ngedenger, teman-teman gue juga yang lain sempat ngedengar. Tapi itu jauh dari pemukiman kan? Sangat jauh dan gak mungkin ada hajatan jam segitu. Iya sih. Iya. Terus Nah, udah mah cuacanya berkabut juga. Itu benar-benar berkabut, itu benar berkabut. Kita udah capek, kita udah mikir positif aja lah, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Dan seperti biasa kalau ada hal-hal yang aneh kayak begitu, kita jangan diceritain di tempat itunya. Kalau mau kita ceritain di base campnya. Nah, itu yang pertama. Nah, dan yang kedua sempat itu sih apa namanya, kayak kita kayak ngelihat, nah kayak macan gitu, macan asli ya, macan tutul. Soalnya di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango itu dia emang habitat satwa endemiknya itu macan tutul sebagai hutan, jadi udah nggak aneh sih kalau lihat yang kayak begitu. Nah, terus setelah itu kita berhenti istirahat, kita nikmati suasana, kita udah capek lah, kita masak dulu, makan dulu sebentar, makan mie, masak mie. Nah, kita lanjut lagi perjalanan, udah sekitar jam 9:30 kita sampai di apa namanya ya, di BC Kandang Batu namanya. Itu tuh namanya Kandang Batu karena banyak batu, bukan artinya batu dikandangin. iya iya. Gitu. Nah, setelah itu kita istirahat di situ, kok aneh gitu kan. Nah, dan yang gua tahu juga pas di Kandang Batu itu sampai ke puncak itu masih jauh banget jaraknya. Dan di situ juga kita kayak ngeliat apa sih, kayak tangga batu-batu gitu dari awal pertama, dan emang itu katanya buatan zaman Belanda katanya, kata orang-orang iya, iya. juga. Jadi ya mungkin ada hal yang mengerikan juga mungkin di situ, karena di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango juga dulu pernah ada cerita orang-orang yang meninggal, banyak yang hilang juga ada kan. Tapi nggak seserem itu kok gunungnya. Lu ngerasa anehnya gimana? Lu ngerasain apa pas di Kandang Batu itu? Kalau di Kandang Batu sih kita nggak ngerasain apa-apa. Yang pas gua rasain itu pas habis ngelewatin Kandang Badak, namanya daerah Kandang Badak itu persimpangan. Kalau kita lurus kita ke Gunung Gede, kalau kita ke kanan kita mau ke Mandalawangi atau ke daerah Gunung Pangrango. Gunung Pangrango gunung tertinggi kedua di Jawa Barat setelah Gunung Permai. Nah itu. Nah habis dari Kandang Badak kita makan dulu di situ, kita ngisi air, kita buang air kecil apa segala macam, kita masak lagi, kita lanjut tuh. Tadinya mau ngecamp di puncak karena kita semua udah bener-bener nggak kuat di situ, sekitar jam 1:30 siang lah. Kita bener-bener nggak kuat, kita bener-bener udah nyerah di situ, nggak mau lagi lah. Tapi berhubung di Kandang Badak juga udah penuh buat ngecamp, ya udah mau nggak mau kita ke puncak. Kita niatnya mau ke alun-alun Surya Kencana. Kan mungkin kalian juga nggak asing sama namanya Surya Kencana. Nah itu setelah itu kita naik terus. Jam berapa posisi Jam 1:30 siang ke puncak itu ya? Iya. Nah pas mau ke puncak itu udah bener-bener gue juga udah mikir kok medannya berat banget gitu kan, banyak akar-akar. Udah pas ke situ juga kita nggak ada hujan nggak ada apa, tapi kok berkabut gitu. Iya. Banyak sih orang yang lalu lalang juga, tapi nggak seramai kita waktu masih agak di bawah. Dari Kandang Batu lewat apa sih air panasnya juga kan masih ramai orang. Kalau pas mau ke puncak itu kita agak-agak sepi. Nah habis dari Kandang Badak kita naik lagi, kita naik ke Tanjakan Setan. Tanjakan Setan itu kayak tebing gitu, tebing. Kita harus pakai tali naiknya bener-bener, soalnya udah batu terjal, bawahnya jurang. Iya iya. Jurang, bawahnya udah jurang aja. Pas naik Tanjakan Setan, udah tuh kita udah selesai semua. Ternyata itu bukan seberapa. Yang namanya Tanjakan Setan itu harusnya bukan di tempat itu dinamain Tanjakan Setan, karena tanjakan yang benar-benar bikin gue mati sama teman-teman gue itu setelahnya. Oh ada lagi jadi ada
Di situ kita udah kayak bener-bener pas udah ngelewatin tanjakan setan ya, kita udah bener-bener kayak gimana sih, kayak udah mau nyerah lah, mau balik lagi aja. Cuma sayang dari atas ke bawah itu juga kayaknya dari tempat gue yang itu ya, yang habis tanjakan itu paling makan waktu 8 sampai 9 jam, sama aja bohong. Mending kita naik aja kan ke atas, ke puncak. Nah, gue sama teman-teman gue juga ngalamin kejadian horor di situ. Setelah kita lewatin tanjakan setan, kita naik lagi ke tanjakan yang banyak akar-akarnya gitu, akar-akar. Kita udah kayak merayap. Tapi emang udah posisinya udah 90 derajat hampir ya? Iya, hampir. Dan itu udah sore, udah jam berapa? Jam setengah 4, udah asar. Kita di situ. Itu belum nyampe puncak? Belum. Dan bahkan gue sempat ngomong kayak gini. Ini gunung macam apa sih? Kok puncaknya nggak ada? Kita nggak nyampe-nyampe. Terus teman gue bilang, Gus, lu nggak boleh ngomong kayak gitu. Nah, teman gue gitu. Gak lama dari situ, kabut datang lagi. Kita semua udah sempat panik di situ. Kok di sini sering banget berkabut ya? Padahal nggak ada hujan nggak apa. Kan udah mau masuk musim panas juga kan. Udah masuk, ada kabut itu, ya udahlah kita istirahat dulu. Karena teman gue juga yang di belakang punya penyakit asma, dia udah kayak nyerah gitu kan dulu kan, sambil apa sih bisa kayak obat gitu. Nah, setelah istirahat kita naik nanjak lagi, mainin akar lagi, pohon-pohon mati, istirahat lagi, sebentar-bentar istirahat karena dalam aturannya kan kita nggak boleh ninggalin temen kan, ditambah fisik kita juga udah benar-benar nggak kuat karena di kita juga udah, gua pribadi juga napas gua jujur udah habis, udah nggak ngerti lagi gimana. Itu berapa orang lo dari pas awal perjalanan sampai di situ? Banyak kan sih, cuman kayak yang berkelompok gitu. Kalau gua sih udah fix bertujuh. Iya. Bertujuh. Yang di belakang penjaganya gitu, apa namanya? Tour guide kayak gitu. Iya, tour guide gitu, orang situnya aja kan kita bawa cewek nih. Iya. Nah si cewek itu kan pada ngaku waktu bawa carrier, udah dibawa juga, ada yang dibawain, udah nyerah gitu kan, udah dibawain sama si A-nya. Nah habis itu pas mau maghrib kita masih ada di seperempat yang mau menuju puncaknya itu. Di situ kok lagi-lagi kabut ada kabut lagi. Nah yang gue bikin heran juga, tapi bukan ini ya, bukannya gue halu atau apa, sekali lagi gue ngerasa kayak waktu malam lagi gitu loh, ngerasa di situ gue kayak nyium bau minyak wangi. Kayak melati gitu? Bukan. Tau nggak minyak wangi yang biasa dipakai empong waktu mau sholat subuh? Oh, yang kayak buat sajen gitu kali ya? Mungkin, tapi biasanya dipakai yang buat sholat subuh. Yang buat itu kita benar-benar cuman berdelapan lah sama yang di belakang sama terguetnya gitu. Iya. Nah baunya itu bau yang sama kayak waktu gua dulu di salah satu gunung di Purwakarta, baunya sama. Ya mungkin emang di gunung sama kali ya kayak begitu ya. Mungkin. Iya. Karena nggak ada tumbuh-tumbuhan di sana, soalnya pohonnya mati semua kalau dekat puncak. Nah setelah nyium bau itu kok kayak ada yang merhatiin, suasana udah gelap semua, udah mau maghrib, lagi-lagi kabut ada, kita masih belum nyampe puncak, ini gimana nih, kita belum sampai, masa mau ngecamp di sini? Terus gue bilang ke teman-teman gue, mana mungkin lah kita bisa ngecamp di sini, orang di sini tempatnya landai gini, akar-akar semua, pohon-pohon mati semua kan, pohon yang udah nggak ada daunnya lagi, kita mau udah gelap, tapi kita bisa lihat Gunung Pangrango jelas di situ. Bagus banget, cakep banget. Nah, habis itu kita naik, ternyata kayak kita udah kayak ada harapan, wah itu puncak kayaknya nih. Pas sudah naik, ternyata bukan puncak, kita masih harus naik lagi. Itu kayak kita naik ke situ ada kayak tebing sempit gitu. Gue kira itu puncak, ternyata bukan, puncak masih di atasnya lagi. Puncak gunung gede itu. Jadi lu nyampe puncak itu jam berapa? Jam 6:30 malam lah. Jam 7-an. Nah setelah itu naik lagi,
cuaca udah bener-bener nggak bersahabat, udah gelap, angin gede banget. Tapi cakepnya kita bisa lihat kota Cianjur dari bawah itu, lampu-lampu udah, terus naik, udah deh nemu seperempat puncak dan kita ketemu teman-teman yang lain yang dari Bogor sama Sukabumi, dan ternyata kita yang dari Karawang itu paling belakang nyampenya. Dan karena emang di belakang itu, di bawah itu udah bener-bener nggak ada orang, cuma kita orang-orang terakhir. Kebayang nggak kalau misalnya jam 7 malam kita masih ada di situ, udah bener-bener nggak ada orang sama sekali, karena kita udah di hutan anta berantah. Jadi lu belum nyampe puncak itu waktu ketemu sama yang rombongan dari Bogor? Belum. Karena mereka duluan, jalannya cepet, gua nggak tahu mereka pakai apa. Nah, jadi habis itu kita jalan sana, jalan ke puncak. Jalan ke puncak juga kaki udah nggak berasa apa-apa, napas udah terengah-engah. Tapi kita jalan ke puncaknya bareng kok sama teman-teman yang dari Bogor sama Sukabumi, mereka nungguin dulu. Ya, soalnya takut kenapa-napa kan. Kita jalan bawa carrier, terus gua lihat kayak kawah gitu, puncak masih di atas, terus kita lihat kawah penghuninya, jalan setapak, sebelah kiri itu kawah gunung berapi, sebelah kanannya itu jurang. Jalan cuma setapak doang, ada sekitar 2 meter lah. Angin gede, kalau misalnya kita udah ke empat angin ya udah tamat. Ya. Setelah kita jalan terus ke atas, nyampe lah di puncak. Ada teman-teman gua sebagian yang foto-foto dulu di tubuh puncak Gunung Gede, terus ada juga yang sebagian diriin tenda gitu kan, karena ada beberapa orang yang kena hipotermia juga karena cuaca di atas tuh benar-benar udah dingin. Gua nggak ngerti lagi, sampai HP aja udah benar-benar dingin kayak dimasukin freezer gitu kan. Semua pakai sarung tangan, semua pakai masker, semua pakai upluk yang tutup kepala, pakai topi gitu kan, karena emang udah saking dinginnya. Di atas juga ternyata berkabut lah, lagi berkabut. Ya betul. Nah, kita bikin tenda, habis bikin tenda kita masak dulu, habis masak kita tidur. Nah, pas tidur kita soalnya kita muncak, kita ngecamp di puncaknya banget, di puncak Gunung Gede ini itu sebenarnya nggak boleh karena itu terlalu riskan, karena udah deket kawah, deket jurangnya. Tapi tempatnya lega itu. Lumayan, kita bisa dipakai buat bikin beberapa tenda doang, nggak banyak. Itu juga makanya kita satu tenda bisa diisi 5-4 orang. Sempit tuh. Sempit banget. Jadi ya gimana kalau misalnya di Surya Kencana kan kita harus turun lagi tuh. Yeah. Di Surya Kencana tempatnya luas, udah kayak hamparannya Dalwis, itu indah banget pokoknya. Nah, habis itu kita diriin tenda, di situ kita sepakat karena udah malam juga, karena ada beberapa orang yang udah nggak kuat buat ke Surya Kencana, karena dari puncak ke Surya Kencana memakan waktu sekitar 30 menit gitu. Terus lu itu berarti total dari awal perjalanan sampai ke puncak itu berapa jam? Sekitar 16 jaman. 16 jam. Yang dari awalnya itu kata targetnya 8 jam, 9 jam. 10 jam ternyata 16 jam karena kita harus istirahat juga kan. Nggak mungkin kita maksain kan. Yeah. Nah, setelah itu kita ngecamp di puncak di atas. Pas malam-malam teman-teman gue udah pada tidur, gue belum, sekitar jam 12:30 malam lah. Gue terbangun, gue keluar tenda, gue semua orang-orang nggak ada yang tidur di luar, semua orang pada di dalam. Gue pengen pipis lah, jadi gue pengen buang air kecil. Di situ suasana gelap semua, nggak ada penerangan sama sekali. Gue juga carrier gue taruh di carrier karena emang saking capeknya gue udah nggak sempat ngapa-ngapain gue dulu. Tapi karena rasa pengen pipis itu kan gue inilah keluar inisiatif sendiri, dan di luar juga nggak ada siapa-siapa, semua udah terlelap mungkin karena rasa capek gitu ya. Gue tidur, jadi gue pipis di luar. Habis itu kayak di pohon-pohon itu gue kayak mendengar suara apa sih bahasa Indonesia, koresak kayak berisik gitu ya, ya. kayak ada berisik gitu, sama ada suara kayak apa ya, kayak suara macan ngedengkur gitu kan. Gue nggak tahu, gue sih berpikir positif aja ya, emang udah
tempatnya di situ, hewan-hewan liar tuh. Maaf. Di luar sendiri itu seperti biasa, gue kok kayak ada yang merhatiin gitu kan. Gue buru-buru, gue masuk tenda. Udahlah, gue masuk tenda, tidur lagi. Pagi gue ngejar summit, jam 5:30 gue bangun. Gue foto-foto sama temen-temen gue, udah selesai foto-foto tuh sampai udah kelar makan, udah kelar segala-galanya lah. Turun tuh kita tuh, mau ke Surya Kencana. Kebetulan kita juga udah kompromi sama orang tour guide-nya itu. Kita nggak mau nih lewat jalur Cibodas lagi, udah jauh, nyiksa dan ngeri juga kan, takut ada apa-apa di situ. Ya udah, kita sepakat buat turun jalur Tia Putri, tapi yang ilegalnya lagi jalur. Kita pulangnya lewat jalur Putri. Nah, tapi sebelum itu kita dari puncak kita turun dulu mau ke Surya Kencana. Kita mau ambil air sama foto-foto dulu sebentar lah di situ. Dan teman-teman gua pas turun, teman-teman gue masih di belakang karena ada cewek juga kan berdua, jadi agak lambat jalannya. Gua inisiatif, gue pengen ngejar teman gue duluan, teman gue yang duluan itu sama rombongan yang anak Bogor. Kebetulan teman-teman dia juga, dia terlalu cepat, entah gimana dia terlalu cepat atau gue yang terlalu lambat. Teman-teman gue di belakang mending lambat sekalian sebenarnya daripada kayak gue gitu. Gue kayak nyusahin orang-orang. Gue pas mau turun ke Zulfur kan gue bener-bener sendiri di situ. Temen gue udah duluan banget, yang di belakang masih jauh. Ya udah gue sendiri di situ. Gue telangat telingguk, gue lihat kiri kanan. Gue takutnya ada hewan buas yang semalam gitu, yang kayak ngintai gitu. Tapi di situ juga hawanya beda. Maksudnya bayangin sih, di situ vegetasinya bener-bener rapat gitu kan, pohon-pohonnya rapat, semua gelap. Pada siang-siang loh, jam 1 siang gelap. Jam 1 siang udah gelap banget, cuaca dingin, kayak nusuk tulang gitu. Gue juga heran, nggak ngerti lagi kenapa itu bisa dingin. Kudu gue merinding di situ. Gue udah mikir, wah ini udah kayak yang mau pas naik ke puncak nih, suasananya nih. Gue udah kayak diperhatiin sendiri, ya udahlah. Gue kayak yang ini aja, nggak terjadi apa-apa, biasa berpikir positif dan keluar tempat itu. Gue jalan ke bawah, gue lihat lurus aja, walaupun ada yang suara mengganggu itu, gue pura-pura aja, aku tidak melihat apapun. Jalan. Jadi lu itu benar-benar sendiri ya? Iya, benar-benar sendiri. Nah setelah 25 menit gue jalan, gue nggak nemu pendaki sama sekali. Ya udah gue jalan. Gue jadi temen lu di belakang jauh, yang depan di juga. depan juga udah jauh, udah nggak tahu kemana tuh anak, kurang ajar banget. Nah, habis itu gue mikir lagi, ada dua jalur. Yang satu jalurnya terbuka tapi nggak ada bekas sisa-sisa peradaban. Nggak ada sampah-sampah. Yeah. Yang satu lagi jalurnya agak rapat tapi gua di situ nemu kayak plastik itu kan. Nah, ya udah gua dengan ilmu so taunya gua, insting so taunya gua malah ngambil jalur yang kanan yang ada sampah-sampahnya itu. Ternyata pas di situ gua sempet nyasar. Lu nyasar berarti? Gua nyasar sih dulu. Gua malah ke kanan dan ternyata sampah-sampah itu cuma nyampe ada sekitar 10 meteran doang dan nggak ada lagi. Ke sana udah buntu jalannya, udah hutan lagi. Berarti lu balik lagi ke... Gue balik lagi, ternyata yang harus dilalui itu jalur kiri yang ininya udah kebuka banget. Ya udahlah, ilmunya satu lagi tuh, kita nggak bisa berpatokan maksudnya dari sisa-sisa sampah yang ada kalau di gunung itu, apalagi ngikutin jalur sungai itu suatu tindakan yang bodoh kalau kita ngikutin sungai. Karena apa? Karena kalau di gunung itu, kalau kita ngikutin arus sungai kecil, nanti kita bakal ketemu di air terjun. Air terjun, dan itu yang bahaya. Nah, setelah itu gue langsung ngikutin jalur kiri, gue lari ke bawah. Gue sempet terperosok jatuh karena gue panik. Gue sempet panik. Ya udahlah, habis itu gue ini aja, jalan lagi biasa, dan ketemulah kayak ada tenda gitu. Ada orang di situ.
Ya udah, ternyata gue udah deket sama Surken. Jalan-jalan lewat kayak ilalang gitu, nyampe deh di Surya Kencana. Temen-temen gue depan nungguin di situ. Pengalaman horor gue pas di Gunung Gede Pangrango itu terjadi pas kita udah turun dari Surya Kencana. Pas lu udah cerita-cerita itu lu Iya. turun gitu ya. Kita turun. Berhubung jalur putri juga sebenarnya masih ditutup, ya masih ditutup, kita juga lewat jalur ilegal. Kita turun di sana. Habis itu seperti biasa gue egois lagi. Lagi-lagi egois. Lagi-lagi egois. Turun di satu, gue hampir tersasar lagi di sana. Ada kabut lagi, cuaca gelap lagi, yang tadinya terang benderang langsung gelap lagi, mana udaranya dingin. Hampir sesat lagi, gue takutnya ada hewan buas, entah itu ular, babi hutan, atau macan lagi. Gue juga ngerti yang ada di pikiran gue tuh, gue pengen nyampe base camp, terus balik dari Cibodas naik mobil, sampai Kerawang lagi, tidur di rumah gue. Udah pikiran gue kangen banget sama ibu gue. Karena pas perjalanan juga kita udah kayak hidup dan mati deh. Soalnya teman-teman gue juga ada 2 orang teman gue itu udah biasa naik gunung Raung, naik gunung mana-mana yang ada di Jawa. Itu juga dia bilang, dia juga jujur, Gunung Gede Pangrango ini di via Cibodas emang bener-bener nyiksa banget. 17 jam, bayangin 16-17 jam kita berjalan. Pengalaman horor gue setelah dari awal Cibodas sampai puncak sih itu doang sih, tapi pas di bawah ini juga ada lebih serem lagi sama temen gue juga ini. Jadi sekitar jam 4:30 sore kita udah turun dari pos nomor 4 sampai 3, itu emang lumayan jauh. Gue sempet agak nyasar di situ pas mau maghrib. Pas bukan maghrib sih, jam 5:15 lah gue lihat di arloji gue. Nah, gue cuman bertiga di situ sama teman gue yang ceweknya 1, cowok 2 semua. Yeah. Nah, habis itu kita kayak di suatu base camp yang udah nggak kepake sebenarnya itu, dan jalanannya pun lagi-lagi ditutupi sama kabut, vegetasi lebat. Nah, di situ ada kayak bangunan tua, entah itu bekas base camp atau apa di situ. Itu hawanya creepy banget kan. Di situ kita sempat pengen istirahat, tapi kan teman gua, enggak, ngapain istirahat di sini? Dia bilang kayak gitu. Ngomongnya juga, namanya juga orang inilah, ngomongnya dia agak keras. Kan temen gua setelah terus nggak boleh bilang begitu, katanya daerah orang ini. Oh iya, sorry, kata temen gua tuh. Habis itu nggak jauh dari tempat itu kita berhenti dong. Tahu ada apa? Ada suara ketawa-ketawa perempuan. Lu dengar jelas gitu. Dengar jelas di situ suara ketawa-ketawa. Ketawanya kayak bukan ketawa manusia sih sebenarnya, kayak gue nggak ini aja sih, kayak udah nggak asing lagi sama ketawaan itu. Tapi posisi lu bertiga berarti ya? Bertiga, Dan nggak ada orang lain lagi. jam 5:15 udah mau maghrib lah, dan itu udah mau maghrib, udah gelap, namanya di gunung kan jam segitu udah gelap. Nah, tapi suaranya kayak menggema gitu di kuping tuh. Iya. Gitu. Itu bukan, kan kalau suara toke atau cicak kan gitu kan, itu mah ketawanya kayak bener-bener perempuan ketawa. Habis ketawa gitu redup, hilang, dia ada lagi. Itu posisi belum nyampe bawah. Belum, masih jauh. Nah, setelah itu ke bawah. Nah, di belakangnya lagi ada cowok bertiga. Nah, si pemandu gua sama teman gua. Nah, gua tinggalin lah mereka, gua jalan lagi sendiri ke bawah, dan gua nemu apa namanya? Ada orang yang tertinggal satu. Gua egois lagi, gua turun lagi ke situ sendirian, jalan kayak lari gitu. Gua ketemu pendaki yang lain kebetulan yang mau turun juga. Ayo bang, ya duluan aja. Nah,
teman gue tinggalin karena gue mikirnya udah aman lah sama pemandu. Nah itu yang bikin gue apa sih namanya, yang ngebahayain diri gue sendiri tuh itu gue itu istilahnya tempat baru buat gue, dan gue juga pendatang di situ kan, pengunjung. Gue itu sendiri, gue jalan ke bawah, gue hampir tersesat lagi, dan untungnya gue ketemu salah satu orang yang mungkin anak SMA lah, anak SMA kelas 2 katanya. Gue juga sempat nanya-nanya. Di situ gue terjebak sama dia dari jam 5.45 ketemu orang-orang lagi sampai jam 7 malam. Lu berdua sama Berdua, dan dia juga pertama kali naik gunung, dia bocah SMA. Lu pikirnya dia tuh yang udah biasa ke Pangrango gitu Iya. ya, tahu jalan, Dia juga ternyata panik. Iya kumaha, orang di mana? Kata dia gitu. Wah terang tuh, kata gue gitu kan. Kan anu orang dia, orang Cianjur dia kan sanes bila anu sok naik gunung cenah. Dia bilang gitu kan, anak SMA itu. iya. Nah, di situ kayak ada suara ngeganggu lagi. Cewek lagi Apa? suaranya. Bukan. Suara kresek. Oh, iya. Dan gue juga meremehkan masa transisi dari ini apa namanya, dari siang ke istilahnya maghrib lah, ada suara azan kedengaran kan, dari bawah juga kan kedengaran menggema gitu kan. Gue malah lanjut, gue nggak berhenti dulu karena gue bikin gini, gue berhenti, gue cuma berdua doang, gue takut. Iya. Mana di bawah akar-akar semua, jalanan udah pada apa sih namanya, kayak lubang-lubang gitu, pohon tinggi-tinggi, vegetasi lebat, trek juga nggak jelas, peradaban juga nggak ada. Sebenarnya kan kalau jalur Gunung Gede Pangrango Via Putri itu pasti kan ngambil kanan kalau kita turun. Nah gue ke kiri, gue bodoh lagi di situ. Berdua sama bocah itu. Iya, ke kiri ngambil kiri itu. Sekitar setengah jam kita tersesat di situ berdua. Dan ada ya itulah, gua kayak diperhatiin lagi dari belakang pohon gede, dan si ini apa sih, anak SMA yang ini apa sih namanya, yang bisa bilang gue cuma bilang lurus aja jangan lihat kemana-mana. Oh iya, gitu. Ternyata pas di pinggir sebelah ujung kanan gue udah kayak lihat gimana ya, kayak bayangan hitam gede gitu di belakang pohon. Gue nggak tahu itu apa, mungkin siluet bekas matahari terbenam atau apa. Tapi kan itu vegetasinya lebat ya, hutannya kan lebat gitu. Gue udah amat lah, gue jalan lagi, gue juga berpikir positif aja di situ kan. Habis itu si anak itu juga bilang lagi, tong ngomong di dia. Gue kira gue doang ngerasain, berarti dia juga tahu dong. Iya. Ya udahlah, nggak lama dari situ kita ketemu teman-teman deh, karena kita ngambil jalur kanan lagi belok. Nah, kalau kiri itu udah kayak sebatang pohon yang gede, yang bawahnya udah kayak jurang gitu. Udah jalan buntu, kita ngambil ke kanan. Gak lama dari itu kita ketemu deh sama rombongan kita semua, dan kita orang yang terakhir yang nyampe situ, dan kita benar-benar berdua. Niatnya mau duluan, ternyata malah kesasar gitu. Malah kesasar gitu. Udah gitu kita pulang, kita nggak lewat jalur resmi lagi. Kalau jalur resmi kan kita nanti lewat jembatan yang panjang itu, yang bagus, yang biasa difoto-foto di Instagram gitu kan. Kita melewat perkebunan warga. Dari tengah hutan yang dekat gunung, kita nggak dengar suara anjing ngegonggong sama ngaung gitu kan. Logikanya gini kan, kalau anjing kampung nggak mungkin sampai masuk ke dalam hutan banget gitu kan. Ngapain juga kan. Paling besar kalau ada anjing yang berani masuk hutan, sampai dimakan sama macan. Iya kan, anjing. Ya udahlah, kita udah parno juga kan, beberapa dari ini juga ngalamin ceritanya masing-masing. Nah teman satu rombongan gue dari Karawang, dia juga cerita pas di mobil tuh. Dia katanya pas di dekat batu besar itu dia ngelihat ada kakek-kakek bawa tongkat pakai sorban putih. Kayak yang ini apa sih namanya, kayak yang ngelambai-lambai gitu. Dan dia juga nggak tahu itu manusia atau bukan.
Soalnya itu kejadian pas jam 5, jam setengah 6 lah, jam setengah 6 pas mau ke maghrib. Pas mau maghrib. Dan teman gue yang lain juga, yang di depan gue dengar suara ketawa itu. Pokoknya ketawanya aneh deh, menggema gitu di telinga. Iya. Jadi total lu dari puncak ke bawah itu berapa jam? Nah kalau dari puncak sekitar 6 jam doang lewat jalur putri itu, walaupun jalur ilegal. Kita sampai di jalur itu, kita sampai di lewat perkebunan warga. Kalau lewat jalur ilegal itu kita lewat perkebunan warga, kayak ada pohon-pohon bawang, ada pohon sawi, kol, tahu kan yang kayak gitu. Iya, iya. Ya bagus lah di situ tempatnya, tapi masih dingin. Akhirnya nyampe di perkebunan warga. Terus lu langsung ke mobil ke sana ke Ya, Cianjur. istirahat dulu, istirahat. Kita Cibodas itu Putri itu di Bogor apa masih di Cianjur? jalurnya deket Cipanas kalau nggak salah, deket Istana Bogor. Berarti ke itu lu ke mobil lu tuh jauh. Jauh, kalau mobil gua kan di Cianjur. Lu naik apa kan? Naik kolbak kita. Lu naik kolbak. Nah, pas sudah nyampe bawah itu, kita nungguin kolbak dulu, ternyata ditelepon. Kita ditelepon bahwa base camp kita kebakaran. Yang Yang di Cibodas. Cibodas yang lu masuk. Iya, ada sekitar 32 kios yang hampir terbakar, sama ada 2 mobil yang kebakar, sama 18 motor yang kebakar. Tapi mobil lu aman. Aman, mobil teman gua aman, soalnya kita ada di sebelah timurnya. Untung ya. Nah, Pas- yang kasihannya gini, yang ini bang, apa namanya? Ada salah satu pendaki yang dari Sukabumi, motornya ditaruh di tempat yang kebakaran, yang udah kebakar motornya. Masih beruntung berarti Masih ya. beruntung. Ya begitulah. Jadi setelah pulang itu nggak ada, maksudnya nggak ada apa-apa lagi gitu, nggak ada teror atau apa gitu. Nggak ada apa-apa lagi. Pesan-pesan gue sih, kalau misalnya kalian mau hiking, apa sih, usahain kita harus lewat jalur yang resmi. Karena apa? Karena jalur resmi kita bayar simaksi dan itu udah termasuk asuransi. Kalau itu terjadi apa-apa di jalan, entah itu kecelakaan, entah itu kita hilang atau bahkan meninggal, itu ada asuransinya dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Sedangkan kalau kita jalur ilegal, kalau ada kecelakaan, kematian atau kita kehilangan, kita nggak ada yang tanggung jawab. Begitu. Nah, jangan juga kita ngomong sompral di sana, karena apapun yang terjadi, siapapun kita itu hanya bagian kecil dari alam, dan kita bukan siapa-siapa. Iya. Yaudah, terima kasih buat ceritanya, dan buat kalian jangan lupa buat subscribe, buat like, buat komen channel kita, bantu kita untuk lebih maju dan berkembang. Oh iya, jangan lupa buat di follow Instagramnya @dm_kopiko sama A.Muharram 1497. A.Muharram 14 berapa? 97. 97. Oke, terima kasih Om. Yuk.